Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dari Allah senantiasa melimpah di dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini bersama-sama kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang terambilkan dari kitab Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-31. Kemudian dilanjutkan pasal 33 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia memiliki kecenderungan untuk memikirkan diri sendiri. Bahkan yang namanya berbuat baik pun itu kadangkala diselipi dengan pamrih, dan sehingga ketika pamrih itu tidak terwujud, itu akan menimbulkan kekecewaan. Nah, ditambah lagi sebuah pemahaman bahwa segala sesuatu yang mereka miliki itu merupakan hasil kerja, hasil usaha, bahkan hasil keringat sendiri. Sehingga, saudara yang kasih Tuhan, yang dihasilkan itu dianggap sebagai miliknya. Nah, pemahaman ini menjadikan manusia sulit untuk peduli. Pemahaman ini menjadikan manusia sulit untuk memberi. Seseorang akan terbuka dan tahu bahwa membutuhkan orang lain jika menyadari keterbatasan maupun juga ketidakmampuannya. Perjumpaan dengan Allah, pengalaman bersama Tuhan, itu akan mengubah cara berpikir seseorang sehingga tidak lagi egois, tidak lagi mengandalkan diri sendiri, tetapi mau mengakui Tuhan dan bahkan peduli dan juga mau memberi kepada sesama. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini akan menunjukkan kepada kita tiga hal yang akan dialami oleh seseorang yang sudah merasakan kemurahan maupun belas kasihan Allah. Dan itu akan mendorongnya untuk hidup peduli dan berbagi dengan sesama. Yang pertama, kita akan perhatikan ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-29. Pelajaran yang pertama yang boleh kita terima hari ini adalah sadar akan keterbatasan diri. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kesombongan itu diawali dari pengakuan bahwa segala sesuatu itu adalah milik kita. Segala sesuatu itu karena hasil usaha sendiri, segala yang dimilikinya adalah milik dia sendiri. Nah, kesombongan itu juga bisa terwujud dalam pikiran yang merasa bahwa seseorang itu mampu melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan sendiri, sehingga tidak membutuhkan orang lain, bahkan tidak membutuhkan Tuhan. Nah, termasuk juga ada kecenderungan untuk meremehkan orang lain. Nah, saudara, kita bayangkan kalau kita hidup dengan orang yang sombong seperti itu, apakah kira-kira kita bisa bahagia atau senang? Paling pendapat kita, jelai hidup bersama orang yang seperti itu. Karena orang sombong itu tidak akan menghargai Tuhan, juga tidak akan bersyukur kepada Tuhan, karena merasa semua itu adalah hasil dan milik sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kisah Yakub ini menarik. Yakub menjadi sangat kaya setelah dia melarikan diri dari rumah. Setelah ia menipu ayahnya, dia merampas hak kesulungan dari kakaknya Esau. Nah, sekarang setelah sekian tahun pergi, Yakub punya kerinduan untuk kembali. Akan tetapi, saudara kasih Tuhan, di sini Yakub merasakan sebuah ketakutan yang luar biasa kalau dia harus kembali, kemudian bertemu dengan kakaknya Esau. Nah, Yakub ingin melunakkan hati kakaknya. Bagaimana caranya Yakub itu tahu bahwa dia sudah merampas hak berkat Esau, hak kesulungan Esau.
Nah, dengan banyak cara Yakub mencoba melunakkan hati kakaknya Esau dengan memberikan persembahan dan juga mengirimkan anak-anaknya bahkan istrinya, sementara ia sendiri berjalan di belakang rombongan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, segala rencana Yakub itu ternyata tidak bisa membuatnya tenang. Ketakutan itu masih melanda dalam dirinya. Ia sadar akan kelemahan dirinya. Nah, pada waktu seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, ia didatangi oleh seseorang dan Yakub bergulat bersama dengan seseorang. Kalau kita perhatikan cerita dari firman Tuhan hari ini, Yakub bergulat dengan Allah. Nah, sampai bahkan pergulatan itu terjadi sampai fajar menyingsing. Dan seseorang itu akhirnya memukul pangkal paha Yakub dan membuat Yakub itu terpincang. Nah, dan luar biasanya di sini Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, Yakub tidak melepaskan orang itu sebelum dia memberkati Yakub. Coba kita baca ayat yang ke-26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub membutuhkan berkat. Nah, inilah peristiwa yang penting di dalam hidup Yakub. Ia menyadari keterbatasannya sehingga dirinya itu mengalami ketakutan. Dirinya mengalami ketidakdamaian dan dia membutuhkan belas kasihan maupun juga berkat dari Tuhan. Dan ayat selanjutnya Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, lalu orang itu berkata kepada Yakub, ayat yang ke-28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kemudian ayat yang ke-29 dikatakan, diberkatilah Yakub. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kesadaran akan kelemahan diri itu akan membuat mata hati untuk membuka, mata hati untuk kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kerendahan hati adalah kesadaran akan kekurangan dan keterbatasan kita, dan tanpa kerendahan hati kita tidak akan pernah merasakan kehadiran Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, ayat selanjutnya, secara khusus ayat yang ke-30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Kebenaran yang kedua, saudara kasih Tuhan, Yakub mengalami kasih dan kemurahan Allah. Itulah teriakan sukacita, teriakan luar biasa, rasa syukur oleh Daud setelah bergumul dengan Allah dan dia masih hidup. Saudara, Yakub mengalami kemurahan, mengalami kasih Allah yang luar biasa. Karena apa? Pada waktu itu ada pemahaman bahwa jika seseorang itu melihat Allah, pasti akan mati. Bandingkan juga di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-20. Nah, saudara kasih Tuhan, bagian yang lain Roma pasal 9 ayat 1 sampai 5, pengalaman Rasul Paulus pun berbicara tentang rasa syukur ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengalami kasih dan kemurahan Allah. Seharusnya ia mati, tetapi beroleh pengampunan dan beroleh keselamatan. Itulah kemurahan Allah. Pengalaman ini sangat membekas dalam diri Rasul Paulus, sehingga dia membuatnya mengalami perubahan cara pandang dan tujuan hidup. Rasul Paulus dahulu melawan jemaat, sekarang melayani jemaat Tuhan. Rasul Paulus dahulu mencari hormat untuk diri sendiri, sekarang mencari hormat untuk Tuhan. Dulu merasa bangga, dia bisa melakukan, mentaati hukum-hukum Taurat, tetapi sekarang dia hanya bersandar kepada belas kasihan Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasih Tuhan,
Ketika hati seseorang sudah tersentuh oleh kemurahan Allah, akan terjadi pembaharuan hidup. Orang hanya akan mengalami kasih Allah jika memiliki kerendahan hati. Hal itu hanya terjadi jika seorang menyadari keterbatasan, kelemahan, maupun ketidakberdayaan dirinya. Kasih dan kemurahan Allah itu akan dialami oleh setiap orang yang rendah hati mau datang kepada Tuhan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 17 ayat yang kelima, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Saudara kasih Tuhan, marilah kita membangun perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Dengan demikian kita akan merasakan dan mengalami kemurahan Allah. Dan itu akan mengubahkan hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, yang pertama tadi, sadar akan keterbatasan diri. Yang kedua, mengalami kasih dan kemurahan Allah. Yang ketiga, panggilan untuk memberi. Pasal yang ke-33 secara khusus, ayat yang ke-10 dan 11 saya akan bacakan untuk saudara semua. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, Yakub menyadari akan segala kelemahan dan keterbatasannya, dan ia sudah mengalami kasih dan kemurahan Allah di dalam hidupnya. Nah, hal ini mengubah cara berpikirnya, sehingga ia tidak lagi egois, tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia mau membuka dirinya berbagi dengan sesama sebagai ucapan syukurnya atas segala kemurahan, atas segala kasih, atas segala sesuatu yang sudah dialaminya. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, Tuhan mengajar kita untuk mau memberi. Tuhan mengajar kita untuk mau berbagi. Tuhan mengajar kita untuk mau peduli kepada sesama. Dan semua itu dilakukan bukan supaya, melainkan apa? Karena. Apa maksudnya? Kalau kita memberi supaya, itu artinya ada pamrih. Kalau saya memberi kepada si A supaya si A itu menghormati saya, ketika saya memberi kepada si B supaya si B itu segan kepada saya, itu ada pamrih. Tetapi ketika kita memberi dengan kata karena, itu ada ketulusan, ada keikhlasan. Tidak membutuhkan timbal balik, karena kita sendiri sebenarnya sudah merasakan kemurahan, kita sudah merasakan kebaikan, maka kita memberikan kemurahan, maka kita memberikan kebaikan. Kemurahan itulah anugerah Allah yang sudah kita terima. Kita telah mengalami kasih dan kemurahan Allah di dalam hidup kita. Nah, tidak hanya keselamatan kekal dalam Tuhan Yesus, bahkan juga jaminan pemeliharaan Tuhan setiap hari yang selalu baru dan tidak pernah berhenti. Saudara yang kasih Tuhan juga tidak bergantung kepada balasan kita yang sering kali jauh dari rasa syukur. Pemberian Allah yang demikian itulah yang memanggil kita untuk melayani, untuk memberi kepada sesama. Nah, hal ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di dalam cerita 5 roti dan 2 ikan. Ketika para murid diminta untuk peduli kepada orang-orang yang mengikutinya, tidak hanya sekedar menyuruh mereka pergi mencari makan, tetapi justru Tuhan Yesus berkata di ayat yang Matius 14 ayat yang ke-16 berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah, saudara kasih Tuhan, masalah memberi seringkali terkendala dengan modal, ya, untuk memberi. Seringkali kita dengar banyak sekali alasan,
nanti saja kalau aku sudah kaya aku akan memberi. Ada juga yang berkata untuk diri sendiri aja nggak cukup. Ngapain juga peduli dengan orang lain. Untuk diri sendiri nggak cukup, kenapa harus memikirkan orang lain? Nah, sedang kasih Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk memberi itu tidak menunggu kita cukup atau kaya dulu. Tetapi dari keinginan, dari tekad, dari hati untuk memberi. Nah, hal itu akan menuntun kita untuk memberi dari yang ada, bukan dari yang tidak ada, sudah kasih Tuhan. Selanjutnya, Tuhan akan mencukupkan atau pasti akan memberikan jalan keluarnya. Jangan sampai niat hati untuk memberi itu bergantung dari banyaknya roti atau ikan dalam cerita 5 roti 2 ikan itu. Tetapi mulailah dari hati yang digerakkan oleh kasih. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata kepada kita, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Akhirnya, saudara yang kasih Tuhan, hanya kalau kita menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, kita akan bisa datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Perjumpaan dengan Tuhan itu akan membuat kita mengalami kasih dan kemurahan Allah. Dan itulah berkat luar biasa yang dapat kita rasakan. Itu akan mengubah hidup kita. Tidak lagi egois dan mengandalkan diri sendiri, akan tetapi mengakui dan mengandalkan Tuhan, serta mau peduli dan berbagi kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran firman Tuhan dari kisah Yakub ini mengubah cara pandang kami, bahwa kemurahan-Mu, kasih-Mu yang melimpah di dalam hidup kami itu akan menjadikan kami senantiasa rindu untuk melayani, untuk berbagi, untuk peduli dengan sesama. Dan oleh karena berkat Tuhanlah, maka kehidupan kami boleh diubahkan. Karena belas kasihan Tuhanlah, maka kami semua boleh menikmati kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa surga, ajar kami Tuhan untuk senantiasa sadar akan keterbatasan diri kami, sehingga kami boleh mengalami kasih dan kemurahan Allah. Dan itu akan memunculkan hati panggilan untuk memberi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, Yesus dan Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita.
aku, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu